Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan membahas lagi nih tentang range integer ya. Jadi kita akan melanjutkan random integer kita. Kali ini kita bakal masukkan isi random integer yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ke dalam sebuah studi kasus, dan kita akan main-main lagi teman-teman. Kali ini kita akan membuat permainan batu gunting kertas. Kita akan memanfaatkan array juga di video kali ini. Jadi nggak cuma perulangan, kita juga memanfaatkan array satu dimensi aja teman-teman. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Seperti biasa teman-teman, langsung aja kalian buka untuk compilernya. Kita buat file baru teman-teman. Oke, kita pakai input outputnya itu lewat library IOStream. Jadi kita include IOStream, terus kita pakai nih namespace-nya, biar nanti kita nggak pakai std di bawahnya. Jadi kita langsung aja pakai namespace, std-nya kita langsung include atau kita using di atas teman-teman. Oke, gini dulu kita coba save, kita kasih namanya batu gunting kertas ya, jadi BGK ya, kayak gitu ya, batu gunting kertas. Kita buat method main-nya. Oke, karena kita nanti perlu untuk random si integer teman-teman, jadi nanti untuk array-nya kita buat untuk mengisikan string batu gunting kertas kayak gitu. Terus untuk randomnya kita pakai random integer kayak gitu ya. Jadi di sini, jadi kita main random integer dulu, kita include dulu deh cstdlib. Oke. Jadi untuk library-nya itu kita pakai cstdlib. Nah, sekarang kita perlu deklarasi dulu nih. Jadi karena nanti kita perlu memilih ya, kita pilih batu, gunting, atau kertas. Nah, ada batu, ada gunting, ada kertas. Otomatis kita perlu yang namanya array. Jadi di sini kalian ingat cara deklarasi array. Ya, kita buat sebuah array yang namanya, kita tipe datanya string dulu ya teman-teman, karena isinya batu gunting kertas. Namanya isi ya, seperti ini. Indeksnya ada 3, batu gunting kertas. Dia adalah array. Lalu kita berikan value di sini. Yang pertama adalah batu, terus selanjutnya ada gunting, yang terakhir ada kertas. Jangan lupa di belakangnya kita berikan titik koma. Jadi sekarang kita sudah punya satu variabel, dia namanya isi. Tipe datanya adalah string. Dia adalah array yang memiliki 3 indeks. Indeks ke-0 adalah batu, indeks ke-1 adalah gunting, dan indeks kedua itu adalah kertas. Ya, karena ada 0, 1, 2 ya, indeksnya indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Kita nanti akan random teman-teman. Jadi untuk komputernya, kan nanti kalau batu gunting kertas kan harus ada minimal 2 orang kayak gitu ya. Jadi playernya itu kita inputkan memilih ya, batu, gunting, atau kertas. Terus selanjutnya untuk si musuhnya atau enemy-nya nanti kita manfaatkan random array kayak gitu teman-teman. Kok random array, kita random integer kayak gitu ya. Jadi untuk playernya nanti kita memilih, kita pilih batu, gunting, atau kertas. Untuk si enemy-nya atau musuhnya nanti kita random integer, dan integer itu akan menentukan dia adalah batu, gunting, atau kertas kayak gitu. Oke, langsung aja lanjut ke sini teman-teman. Ya, kita perlu sebuah variabel lagi nih. Kita menggunakan tipe data integer, pilihan kita ya. Jadi pilihan atau apa ya? Ya pilihan deh. Kalau sudah kita coutkan di bawah, di sini kalau 1 kita berikan seperti ini, batu, kita escape sequence, n ya. Kalau 2 itu adalah gunting, kita escape sequence n lagi. Kalau 3 itu adalah kertas. Ya, kalian bisa memanfaatkan seperti ini. Atau kalian juga bisa langsung menggunakan looping, menampilkan batu, gunting, kertas yang ada di sini. Ya, ini sama teman-teman. Jadi tampilannya sama. Contoh, ini kita compile and run dulu. Kita pelan-pelan belajarnya sekarang. Ini outputnya adalah batu, gunting, kertas. Seperti ini. Ya, kalau kita menggunakan looping sama aja. Jadi di sini kita langsung menggunakan for. Ya, jadi kita int mulai dari 0, A kurang dari berapa jumlahnya array-nya, 3, lalu kita increment-kan, kita cout di sini. Apa yang kita cout yaitu isi ke A. Lalu di sini kita inline ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita berikan juga seperti ini biar keren ya, ada angkanya A plus 1. Biar ada titiknya, di sini baru kita berikan titik spasi. Oke. Ya, ini sama teman-teman. Jadi kita coba di sini compile and run. Nanti hasilnya sama kayak yang di bawah. Ya,
batu gunting kertas, sama ya. Oke. Kita pakai yang mana terserah, kalian mau pakai yang mana. Kita coba pakai yang atas saja teman-teman. Nah sekarang kita berikan si out di sini. Ya kita berikan si out pilihan Anda. Ya kita disuruh milih kita pakai player yang mana nih. Ya batu gunting atau kertas. Ya baru di sini kita berikan cin terhadap variabel pilihan. Ya seperti ini. Ya sekarang kita udah punya pilihan nih. Ya, kalau kita udah milih, otomatis nanti si musuh akan merandom ya, musuhnya itu akan random ya. Jadi pilihan kita, terus di sini kita punya yang namanya enemy. Oke. Nah, enemy itu musuh kita teman-teman. Jadi kita milih berapa, terus musuhnya nanti random kayak gitu ya. Baru di sini enemy itu adalah, nah karena kita menggunakan random nih ya, kita menggunakan fungsi random otomatis. Di sini kita menggunakan include stdlib. Ya, kalau kita nggak pakai ini, nanti randomnya nggak fungsi kayak gitu teman-teman. Oke, kita berikan di sini rand, dia adalah method. Terus karena di sini ada 3 ya, 1, 2, 3 ya, 0, 1, 2 kayak gitu. Otomatis kita sampai 3. Oke, kayak gini. Di pilihan kita 1, 2, 3. Nah, nanti pilihan ini teman-teman. Jadi pilihan ini kalau kita memilih 1, otomatis kita akan menampilkan indeks ke 0 kayak gitu ya. Ya, kalau si ren juga kayak gitu. Ren ini dia udah mulai 0 sampai 2, otomatis kita nggak perlu mengurangi 1 ya kayak gitu. Karena ini kalau 1 dia akan menjadi 0, pilihannya itu 1, indeksnya adalah indeks ke 0, pilihan 2 itu adalah indeks ke 1 dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, kalau sudah baru di sini nih. Ini nanti kita berikan proses teman-teman, kita berikan proses ya. Kita cout di sini enemy. Kita berikan titik 2 di sini. Lalu kita berikan hasil dari randomnya. Ya. Oke, biar nanti pilihannya sama teman-teman. Jadi di sini kita berikan penjumlahan aja ya. Jadi di sini kita berikan penjumlahan agar si random ini angkanya itu sama dengan pilihan kita. Ya nanti kalau nggak kita kasih plus 1 kayak gini kan, enemy dia bisa menampilkan angka 0. Sedangkan di pilihan itu kan 1, 2, 3 kayak gitu teman-teman. Oke, seperti ini. Enemy dia adalah, ya di sini variabelnya namanya enemy. Oke, sekarang kita sudah bisa nih nyoba nih teman-teman. Jadi kalau kita milih 1, enemy-nya berapa kayak gitu. Kita coba compile and run. Ya di sini ada batu gunting kertas. Semisal kita memilih batu nih, ya enemy-nya. Nah di sini enemy-nya belum ada ya, belum tampil angka. Oh di sini masih endline teman-teman. Seharusnya enemy. Ya, salah tadi teman-teman. Oke, kita compile and run lagi. Ya soalnya saya tadi pakai kontrol spasi ya, jadi pakai suggestion-nya dari sistem. Oke, kita coba pilih semisal saya batu, enemy-nya 3. Batu dan kertas. Kita batu, enemy-nya kertas. Otomatis kita kalah ya. Kita kalah karena batu itu kalah kalau melawan kertas ya. Berarti selanjutnya kita udah bisa random nih. Random untuk enemy-nya. Kita pilih apa, enemy-nya apa udah ada, sekarang kita tampilkan ya. Kalau kita pilih angka 1, maka kita adalah batu. Enemy-nya adalah 3, dia adalah kertas ya. Kita tampilkan di sini cout. Ya kita berikan pembatas seperti ini. Kita endline. Kita cout kan di bawahnya. Player. Player itu kita ya teman-teman. Player itu adalah, nah baru kita ambil indeks miliknya array isi ya. Jadi kita berikan isi ke, ya karena tadi masih plus 1 ya, nggak ada indeks ke 1, jadi mulainya indeks ke 0. Otomatis di sini player adalah pilihan dikurangi 1. Oke. Indeks isi ke pilihan dikurangi 1. Oke, di sini kita berikan endline. Kita copy paste aja teman-teman biar simple. Oke. Kita berikan di sini enemy. Ya, atau lawan deh ya. Enemy nggak apa-apa lah. Ya, dia adalah enemy dikurangi 1. Oke. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba compile and run, apakah dia sudah bisa menampilkan sesuai dengan indeks yang ada di sini. Semisal pilihan saya adalah gunting. Enemy 3. Player gunting, enemy kertas. Otomatis kita menang. Ya, kayak gitu ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya
kita harus memberikan kondisi teman-teman. Jadi kita berikan kondisi, sekarang kita pakai method aja ya. Kita perlu buat prosedur aja atau fungsi dan prosedur deh biar kompleks kayak gitu ya. Kita pakai prosedur dan fungsi untuk menentukan apakah kita menang atau kalah teman-teman. Ya otomatis di sini kita nanti perlu dua parameter yang kita kirim dari sini ke atas, yaitu adalah enemy dan player kayak gitu ya. Enemy dan player di sini kita berikan. Pertama kita buat fungsi dulu ya. Fungsi kita string aja. Karena nanti outputnya menang atau kalah kayak gitu ya. Menang, kalah atau seri kayak gitu. String kondisi. Ya kita berikan parameter di sini string player dan string enemy. Oke. Ya, jadi gini ya. Nanti kita kirim batu gunting kertasnya. Nah, sekarang kita berikan if. If yang pertama ya, ketika si player itu adalah batu ya, jadi ketika player adalah batu. Yang kedua ya, yang kedua itu adalah ketika si player itu adalah gunting. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir ketika si player ya itu adalah kertas ya. Nah, baru nih di dalamnya kita berikan kondisi untuk enemy-nya. Kalau playernya batu, tetapi enemy-nya itu adalah batu, maka di sini kita berikan variabel baru nih ya. Nggak usah deh, langsung kita return aja ya, return seri ya, seperti ini. Kalau sudah di sini kita berikan else if ya, ketika si player batu dan si enemy ya, si enemy itu adalah gunting. Oke, maka kita return kalau batu lawan gunting berarti batunya menang, kita adalah menang, seperti ini. Kita else if lagi. Ya, kalau ternyata playernya itu adalah batu dan si enemy adalah kertas, ya enemy itu adalah kertas, maka yang terjadi adalah kita kalah ya, karena batu kalah dengan kertas kayak gitu ya. Return kita kalah. Ya, untuk kondisi yang pertama udah beres teman-teman. Jadi ketika playernya batu, kita udah memasukkan ketiga kondisi di sini, kita copy paste aja teman-teman. Ya, kita masukkan ke dalam gunting ya. Ketika playernya gunting, ya gunting melawan batu, maka kita kalah ya. Jadi gunting hancur kalau lawan batu, kita kalah. Ketika playernya gunting, enemy-nya gunting, maka kita seri. Ketika playernya gunting, ya, terus enemy-nya kertas, maka kita menang. Ya, seperti ini ya. Jadi kita udah buat dua kondisi. Yang selanjutnya kondisi terakhir. Ya, kita paste aja teman-teman. Ketika si player kertas dan enemy batu, kita menang. Ketika playernya kertas, ternyata kita gunting, ya maka kita kalah teman-teman. Ya, kertas kalah sama gunting. Ya, kalau playernya kertas, ya kita kertas. Terus enemy-nya kertas, maka dia adalah seri. Oke, untuk function kondisinya kita udah beres. Ya, sekarang kita buat untuk view-nya atau prosedur ya. Kita buat prosedur. Ya, jadi kita tampilkan di sini. Ini aja kita cut aja ya. Penampilannya di mana ini, mulai penampilan? Ya, mulai ini kita cut teman-teman. Atau kita biarkan di sini aja ya. Langsung kita panggil nanti di bawahnya ya. Oke, langsung aja kita buat prosedur ya. Prosedur kita menggunakan void tampil hasil ya, kita berikan seperti ini. Parameternya jangan lupa kita pakai string teman-teman. Ya, kita pakai string. Yang pertama adalah player, yang kedua adalah string enemy. Oke, di sini baru kita berikan tampilan ya teman-teman. Kita cout kan ya, atau kita buat variabel baru dulu ya, string hasil. Itu adalah kita panggil function yang di atas apa tadi,
Functionnya itu namanya apa teman-teman? Functionnya itu adalah kondisi ya. Jadi kita panggil kondisi. Ya, kita kondisi, terus untuk parameternya jangan lupa pakai player. Dan yang kedua adalah enemy. Oke. Nah, kita outkan di sini. Anda dinyatakan. Di sini baru kita berikan hasil. Oke, seperti ini kita endline. Baru kita panggil teman-teman di bawah sini karena kita udah punya function, kita juga sudah punya prosedurnya. Otomatis sekarang kita cukup memanggil si prosedur, teman-teman. Jadi prosedurnya kita panggil, namanya apa tadi? Tampil hasil. Oke. Tampil hasil. Nah, untuk parameternya karena dia adalah string, otomatis kita untuk playernya adalah isi pilihan. Ya, jadi isi pilihan keberapa. Terus untuk enemy-nya atau musuhnya itu adalah isi. Terus untuk hasil dari randomnya. Oke, seperti ini. Ya, ini kita udah beres teman-teman. Tapi ini cuma sekali main teman-teman ya. Kita coba compile and run. Ini kita sekali main. Ya, ini ada yang, ini layer ya. Kita tipu tadi ya di sini player. Kita compile and run. Ya. Ini kita sekali main ya. Semisal saya mainnya menggunakan gunting. Ya, saya pilih nomor 2. Player gunting, enemy kertas. Anda dinyatakan menang kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita sekali main. Kalau kita ingin melakukan proses berulang kali, ya kita bisa memanfaatkan do while ya. Otomatis kita perlu variabel baru di sini, string. Kita kasih nama ulang ya, seperti ini. Jadi ulang akan melakukan prosesnya atau do while ya, ini nanti kita menggunakan perulangan do while dan do akan diproses ketika ulang ini bernilai y. Selain itu, do akan selesai kayak gitu ya. Coba kita berikan do while, jadi ini kita copy aja semuanya. Kita cut, kita berikan do di sini. Ya, kita pastekan di dalam do, kita rapikan sedikit. Ya, ini. Oke. Terus di sini, mana tadi? Ya, terus di sini kita berikan while ketika si ulang ya, ketika variabel ulang itu bernilai y. Seperti ini. Nah, di sini baru kita berikan ya, kita berikan perintah untuk memberikan masukan ya. Jadi ulang y or no, yes or no. Kita berikan titik 2, terus kita berikan cin terhadap variabel ulang. Seperti ini. Ketika ulang itu y, maka do akan dijalankan. Ketika tidak, ya berarti kita berikan di bawahnya, maka program selesai teman-teman. Oke, endline. Cukup panjang ya ini tadi untuk proses pembuatan kita. Nggak apa-apa, ini untuk latihan bareng-bareng teman-teman. Oke, tapi ini nanti masih loopingnya ke bawah ya. Jadi untuk program-program yang udah di-compile atau dieksekusi itu masih ada di atasnya teman-teman. Kita langsung aja kasih yang namanya sistem CLS ya. Masih ingat ya kalian sistem CLS? Biar programnya nanti rapi. Titik koma di sini kita copy paste. Sistem CLS-nya kita masukkan di program selesai. Ya, di sini. Oke, ini programnya udah beres. Kita coba compile and run teman-teman. Ya, semisal saya milih kertas nih. Ya, enemy-nya kertas juga. Anda dinyatakan seri. Semisal saya mau lanjut. Ya. Batu gunting kertas saya pilih batu. Enemy-nya 3, dia 3 terus ya teman-teman. Ya, kita kalah. Batu lawan kertas, Anda dinyatakan kalah. Ya bener ya, batu lawan kertas, kertas yang menang. Kita Y. Ya, kita coba pilih gunting. Enemy-nya gunting juga teman-teman. Otomatis di sini kita bisa simpulkan nih, kalau ternyata enemy ini udah menjalankan si randomnya. Ya, kita ulang lagi sekali. Misal kita milih kertas. Enemy-nya 2. Gunting lawan kertas, kita kalah. Ya, M. Program selesai. Oke, kita coba compile sekali lagi teman-teman. Compile and run sekali lagi. Kita main batu gunting kertas. Misal saya pilih batu. Enemy-nya kertas. Kita kalah. Oke, kita Y. Saya pilih kertas. Ya, dia kertas lagi. Kita seri. Saya pilih gunting. Dia gunting. Kita seri lagi. Ya, dan seterusnya. Kalau kalian pengen ngasih kondisi lagi silahkan teman-teman. Jadi ini masih 1, 2, 3. Kalau kita pilih angka selain 1, selain 2, selain 3, silahkan kasih aja kondisi pilihan salah dan looping ke atas lagi silahkan. Silahkan improve program ini sesuai dengan keinginannya kalian. Semata-mata ini hanya untuk melatih logika kita teman-teman. Jadi terus improve kemampuan kalian dalam berlogika, bermain pemrograman C++.
Semoga video kali ini bisa menjadi referensi bersama dalam membuat program di pemrograman C++ ya, kayak gitu teman-teman. Oke, saya akhiri video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.